Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Kalau tidak salah, menjadi keluarga yang peduli dan peka terhadap dunia ya. Ya, supaya kita dan keluarga kita memperhatikan dunia. Dunia ini semuanya, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain di sekitar kita. Mungkin karena masih dalam masa pandemi, memang kita perlu lebih memperhatikan semua itu. Kesan saya dengan pengungkap ini, kami tidak menyangka bahwa kepedulian dari Jemaat GKI Serpong ini, saya sangat terharu karena melihat apa yang dilakukan oleh panitia pengungkap ini. Banyak hal yang dilakukan, mulai dari webinar, ada acara-acara TikTok untuk keakraban keluarga, ada baksos yang lebih-lebih untuk kepedulian bagi sesama, lebih-lebih bagi yang sangat membutuhkan, khususnya untuk panti-panti jompo, anak panti asuhan yang saat ini memang banyak kebutuhan uluran tangan bagi kita. Ya, secara khusus sudah diwakili oleh panitia keluarga dari seluruh Jemaat GKI Serpong melalui wilayah-wilayah yang dikoordinir oleh koordinator wilayah, sehingga sekali lagi apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya secara pribadi maupun keluarga sangat terharu apa yang dilakukan ini. Karena dengan keadaan pandemi yang saat ini, kita nggak perkirakan bahwa antusias jemaat ternyata masih cukup baik, cukup semangat dalam keadaan pada saat ini. Itu terlihat dari antusiasnya Jemaat GKI Serpong yang ikut menyumbangkan bantuan untuk kebutuhan bakti sosial. Kalau pesan yang saya bisa kasih yaitu bulan keluarga boleh berakhir, tapi ya semangat dan kepedulian kita itu ya harus nggak berakhir lah. Justru itu merupakan titik awal, dan itu dimulai dari keluarga kita.
Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Mandalaika Dandel. Demikianlah warta pada hari ini. Warta selengkapnya silahkan jemaat membaca di dalam I-Warta GKI Serpong. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Di penghujung bulan Oktober tahun 2021 ini kita akan merayakan sebuah ibadah dengan tema keluarga yang hidup dalam kasih kepada Allah dan semua makhluk. Dan nats yang akan membimbing kita diambil dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Tuhanku, terima kasih untuk ayahku yang bekerja keras menghidupiku dan berhati lembut mengajariku. Darinya, aku mengerti akan isi hatimu, selalu memberikan yang terbaik untukku. Tuhanku, terima kasih untuk ibuku yang mencintai sejak mengandung, membimbing dan merawat sepanjang waktu. Darinya, aku mengerti akan kasih-Mu,
selalu menjaga bagai biji matamu. Tuhan, terima kasih untuk keluargaku, tempat bertumbuh mengenalmu. Belajar taat pada perintah-perintah-Mu. Doaku, hadirlah Tuhan dalam rumahku, supaya aku dan keluargaku dapat selalu bernaung dalam kasih-Mu. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui salah dan dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mohon ampun jikalau dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami seringkali tidak menunjukkan sikap yang penuh kasih. Kami mohon ampun jika ego kami begitu menguasai kami sehingga kami lupa untuk menunjukkan perasaan sayang dan juga komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak menghadirkan Kristus di tengah keluarga kami, sehingga ada banyak kekacauan, ketidakbahagiaan, dan hal-hal yang kemudian merusak relasi kami dengan orang-orang yang ada di tengah keluarga. Biarlah Tuhan, kasih dan pengampunan-Mu tercurah bagi kami, sehingga kami boleh lebih mengasihi orang-orang yang sudah Tuhan percayakan bagi kami untuk menjadi anggota keluarga kami. Kami mau mengaku salah dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memperbaiki perilaku kami berikutnya. Kami mengaku dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Mari kita berdiri. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Surat Roma pasal 5 ayat 8-9 menyatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah berkenan mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Karena kami kembali Tuhan kumpulkan untuk bersama-sama beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, serta kami renungkan melalui Alkitab, kami boleh mendengar suara Tuhan sendiri berkata-kata bagi kami. Dan biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menegur, menguatkan, dan mengingatkan kami, agar kehidupan kami semakin serupa dengan apa yang Tuhan inginkan dari kami semua. Maka dari itu berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 yang berbunyi demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru. Benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia.
Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil firman Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau terus membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tumben. Biasanya kata tumben ini diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Mungkin kalau di rumah, tumben bangun pagi. Artinya biasanya dia nggak bangun pagi. Tumben dandan. Nah, biasanya orang tersebut mungkin nggak pernah dandan atau jarang sekali dandan. Sekalinya dandan dibilang tumben. Tumben masak, oh biasanya order makanan online soalnya ya kan, dan lain-lain. Dan saya saat ini juga mau mengatakan tumben ada seorang ahli Taurat yang di luar dugaan kita justru menyatakan persetujuannya pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Biasanya kita mendengar bahwa orang Saduki, ahli Taurat, itu biasanya mengajukan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Tapi kali ini tidak. Tumben. Ada satu orang yang setuju pada jawaban Yesus dan memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Tumben kan? Makanya ketika mendengar jawab itu, Yesus bilang kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebenarnya orang-orang yang dikatakan dalam Alkitab orang Saduki, ahli Taurat gitu ya, para pemuka agama pada waktu itu sebenarnya bisa memahami apa yang Yesus sampaikan. Tetapi karena ada rasa tidak suka kepada sosok yang menyampaikan itu, mereka nggak suka dengan cara Yesus menyampaikannya, maka mereka pun kemudian menyusun strategi, menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk menjatuhkan citra Yesus di muka umum. Bahkan ketika ditanya, hukum apa yang paling utama dari sekian banyak hukum Taurat itu? Dan Yesus menjawab dengan tepat, si orang ahli Taurat ini. Dia memberikan contoh yang sangat relevan. Dikatakan di situ bahwa memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada waktu itu orang-orang Israel, orang-orang yang beribadah kepada Allah, seringkali mereka hanya berpusat pada persembahannya. Mereka hanya terlalu fokus pada persembahan, mau persembahan binatang atau hasil panen. Mau persembahan uang atau seperti apa. Mereka fokus pada persembahannya, tapi lupa bahwa persembahan itu hanyalah simbol. Simbol apa? Simbol dari manusia yang mau menyerahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Mereka terlalu sibuk untuk menyiapkan persembahannya, itu harus begini, begitu, gak boleh ini, gak boleh itu. Lupa bahwa itu hanya sebagai simbol. Memang peraturan tentang persembahan itu banyak. Jadi orang gagal fokus kalau bahasa sekarang. Gak kemudian memikirkan bahwa persembahan itu adalah yang jauh lebih utama. Yang dituju dari persembahan itu harusnya yang jadi fokus. Tetapi karena peraturannya banyak, syarat-syaratnya banyak, orang jadi lupa. Jadi gagal fokus. Simbol itu kemudian menjadi lebih utama dari apa yang dituju.
dan akhirnya persembahan terkesan jadi wajib. Gak boleh enggak, harus persembahan. Tapi mereka lupa untuk mempersembahkan diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu gak heran kalau para pemimpin agama pada waktu itu, mereka yang paham hukum Taurat, mereka yang tahu cara berpraktek beragama yang benar, tetapi justru menjebak orang yang mereka tidak suka. Nah, menarik di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa apa yang disampaikan di ayat yang ke-33 tadi itu sama dengan apa yang tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan begini, sebab aku Tuhan menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Teguran ini sangat keras. Percuma menyembelih binatang dan memberikan korban bakaran atau korban sajian dari hasil panen jika tidak benar-benar disertai oleh hati yang mau mengenal Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan. Percuma. Binatang dikorbankan untuk sesuatu yang hanya simbolis, percuma. Hasil panen ditata sedemikian rupa, ditata begitu bagus, tapi cuma formalitas aja dibawa ke hadapan bait Allah, percuma. Tanpa adanya makna yang mendalam, semua tindakan itu hanya akan menjadi sia-sia. Korban disembelih, binatang dibawa dikorbankan. Jadinya bukan persembahan kalau nggak ada makna, jadinya pembunuhan terhadap hewan. Hasil panen ditebang, diikat rapi, tapi dipersembahkan tanpa makna. Hasilnya hanya ada pembantaian terhadap tanaman. Nggak ada maknanya. Tidak ada sedikit pun kasih di situ. Nggak ada rasa pengorbanan di situ. Karena apa? Karena orang yang mempersembahkannya tidak dengan sungguh-sungguh membawanya. Dalam kehidupan sebuah keluarga, ada suami dan istri yang hidup bersama sekian lama bersama dengan anak-anak mereka. Dan dalam waktu berjalannya kehidupan rumah tangga itu, sudah lama juga mereka tidak melakukan hal-hal yang romantis, yang kemudian saling mengikat satu dengan yang lain. Komunikasi semakin jarang, yang kemudian membuat mereka selalu bertengkar ketika berbicara. Dari suami istri yang kurang akur, maka anak-anak pun menjadi korban. Bukan secara fisik, tetapi secara psikis dan mental. Dan akhirnya satu kali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, si istri ini jatuh sakit. Dan kemudian barulah si suami menyadari betapa kurangnya kasih yang ditunjukkan kepada istrinya ini sehingga harus jatuh sakit. Dan ketika sakit, sang suami ini memberikan bunga segar hampir tiap hari. Ketika berkunjung ke rumah sakit bawa bunga segar. Hari berikutnya datang diganti bunganya, kasih yang baru. Begitu terus selama hari perawatan. Tapi istrinya tidak bisa melihat cantiknya bunga itu, wanginya bunga itu, karena istrinya tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya singkat cerita sang istri kemudian meninggal dunia. Dan ketika berita duka itu sampai ke keluarga besar, ke teman-teman, kerabat, dan semua orang yang mengenal sang istri, maka bunga bertebaran di mana-mana. Bunga papan, bunga tabur, bunga salib, dan segala macam bunga ada di situ. Tetapi si suami kemudian menyadari betapapun banyak bunga yang diberikan, itu tidak ada artinya. Karena sang istri tidak akan kembali kepadanya. Bunga itu hanya akan jadi bunga yang kering, bunga yang layu, tanpa makna. Karena itu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari sini kita belajar bahwa kasih itu butuh aksi nyata, bukan hanya simbol. Aksi nyata itu pun harus sejalan dengan kasih yang sungguh-sungguh ingin kita nyatakan.
Bukan hanya omong doang, bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja. Bicara soal gaya-gayaan, banyak orang kemudian mengafiliasikan bahwa segala sesuatu yang mewah itu berarti makin besar juga cintanya. Dikasih barang mewah berarti cintanya juga semewah itu. Harganya berkualitas tinggi, maka segitulah kualitas cintanya. Padahal itu semua hanya benda mati. Barang yang mewah, bernilai tinggi atau berkualitas tinggi itu hanya benda, hanya barang. Tidak selalu kemudian sama dengan rasa cinta yang ditunjukkan. Kalau sekarang ini rasanya kalau ada foto bersama gitu ya, mau pakai masker ataupun tidak, maksudnya di ruang Zoom gitu ya, kita foto bersama. Rame-rame, ayo kita open kamera gaya ya, udah gaya. Gaya yang paling tren apa Bapak Ibu? Sarangi. Pernah begini atau begini? Nah, kalau orang Korea Bapak Ibu harusnya begini, kecil aja, tapi membentuk hati gitu ya. Kelihatan gak ya di kameranya? Kelihatan ya? Enggak begini Bapak Ibu, ini mah checklist kalau kayak gini. Gini aja ya, sarangi. Jangan diginiin, beda maknanya ya, sarangi. Tapi seringkali orang hanya menunjukkan simbol ini tanpa tahu sarangi itu artinya apa. Sarangi artinya I love you, aku mengasihi. Tapi kalau ini udah jadi tren, udah jadi keseringan, enggak ada maknanya. Kalau kita nonton drama Korea, mungkin ibu-ibu, remaja putri gitu ya, nonton drama Korea, bermakna. Karena memang betul-betul dilakukan. Sarangi itu bukan hanya simbol biasa, itu betul-betul cinta dari dalam hati. Tapi kalau cuma buat gaya, sarangi, habis itu main sendiri, sibuk sendiri, nggak ada aksi nyata untuk menunjukkan cinta, itu buat apa? Jangan selalu terpaku pada simbol. Simbol itu hanya perantara. Tetapi cobalah menyatakan dengan sungguh-sungguh. Coba wujudkan dengan tindakan nyata. Karena kalau berfokus pada simbol, kalau kita berbicara dari bagaimana orang Israel dulu mempersembahkan binatang, itu akan jadi sia-sia. Nggak ada kasihnya kepada sesama makhluk hidup. Mereka menyembelih binatang tapi nggak ada penyerahan dirinya. Mereka memotong hasil panen tapi nggak ada kesungguhannya, itu sia-sia. Makhluk hidup dimusnahkan hanya untuk simbol. Bukankah kita ini sesama ciptaan Tuhan Bapak Ibu? Dan harusnya sebagai sesama ciptaan Tuhan tindakan kasih kita itu nyata. Persembahan korban harus sungguh-sungguh. Persembahan korban sajian hasil panen harus sungguh-sungguh. Mempersembahkan uang pun harus sungguh-sungguh. Mempersembahkan diri juga harus sungguh-sungguh. Itu yang bermakna. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengakhiri kegiatan kita di bulan keluarga tahun 2021. Dan dengan setiap tema, setiap acara yang sudah dikemas oleh panitia bulan keluarga, biarlah kita boleh tetap merajut cinta kasih di tengah keluarga kita. Dan biarlah gemanya itu sampai ke ujung dunia. Mulai dari hal-hal kecil. Dari tindakan nyata yang penuh arti, penuh makna. Tetapi hari ini juga saya mau mengingatkan bahwa kita memperingati reformasi gereja 31 Oktober. Sekitar 500-an lebih sedikit, 500-an tahun yang lalu lebih sedikit, seorang bernama Martin Luther berani menggugat kebiasaan yang salah di gereja. Dan kemudian mulai dari situ Martin Luther menyuarakan agar orang Kristen kembali pada Alkitab. Back to the Bible. Alkitab sebagai sumber dari semua aktivitas dan juga pegangan ajaran gereja. Dan kemudian dari situlah muncul aliran gereja namanya Protestan, di mana GKI juga terhisap masuk di dalamnya. Bapak, Ibu dan Saudara, Martin Luther melakukan satu hal yang dibilang tumben. Melakukan sesuatu hal yang tidak biasa, tetapi kemudian hal yang tidak biasa itu memunculkan kebaikan yang lain. Memunculkan satu pergerakan yang baru, memperbarui apa yang keliru.
Dan ini adalah tumben yang baik. Yang kemudian bisa membuat kita jadi semakin bersemangat melakukan sesuatu. Dan biarlah di akhir bulan keluarga ini kita juga mau melakukan sesuatu yang tumben. Tumben yang baru. Tumben yang bukan hanya sekali setahun, sekali 2 tahun, tidak. Tetapi tumben yang menjadi awal yang baru dari kehidupan kita. Sebagaimana ahli Taurat yang kemudian memperbarui diri setelah bertemu Yesus. Ketika dia dikatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dia berhenti bertanya. Dan biarlah kita juga boleh berani memulai sesuatu yang baru. Biarin aja dibilang tumben, tetapi tumben yang baik. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian kiranya kita dimampukan untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan terlebih untuk menyatakan aksi nyata kita dalam mengasihi. Bukan hanya simbol, bukan hanya gaya-gayaan, bukan hanya karena bulan keluarga. Tetapi biarlah itu terus boleh kita hidupi. Jadi kebiasaan, sehingga gak dibilang tumben lagi. Kalau setelah ini Bapak Ibu dan Saudara atau anak-anak yang juga ikut, kalau misalnya mama papanya tiba-tiba romantis, jangan dibilang cie, jangan. Puji Tuhan gitu bilangnya ya. Tiba-tiba suaminya mah kasih bunga gitu ya, atau money transferan buat belanja, alhamdulillah puji Tuhan gitu ya maksudnya. Jangan diciein, jangan disindir-sindir. Berarti dia melakukan suatu perubahan yang baik. Dan biarlah kita apresiasi itu. Karena perubahan selalu mulai dengan langkah kecil. Dan biarlah dari situ kita mau menunjukkan, ini loh aksi nyata saya. Sehingga kasih itu boleh dirasakan. Sungguh-sungguh dirasakan oleh keluarga, dan biarlah itu juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berdoa ya Tuhan saat ini ketika kami dengan penuh syukur boleh melewati rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Serpong. Tuhan, kiranya Engkau mau tuntun panitia yang sudah berjerih lelah menyiapkan segala sesuatunya. Biarlah para panitia bulan keluarga ini juga terus Tuhan berkati sehingga pelayanan yang sudah diberikan itu menjadi berkat bagi jemaat dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Serpong, biarlah kami boleh terus merajut cinta, boleh terus mewujud nyatakan kasih kami dalam tindakan-tindakan yang nyata. Kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga, pribadi demi pribadi. Kiranya kami semua juga boleh terus menunjukkan kasih di dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah kami tidak hanya gaya-gayaan, tidak hanya fokus pada simbol, tetapi betul-betul memaknai setiap tindakan kami sebagai bentuk kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Biarlah kami sebagai anggota masyarakat juga boleh hidup saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga terus menerapkan protokol kesehatan di tengah masa pandemi yang masih kami jalani. Biarlah dengan kegiatan kami, dengan kami mengutamakan protokol kesehatan, kami boleh menyatakan kasih yang nyata untuk orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kami berdoa untuk pemerintah, biarlah mereka juga boleh berhikmat di dalam memutuskan apa yang baik. Biarlah tugas dan tanggung jawab mereka dikerjakan dengan baik. Dan kiranya ya Tuhan, para pemerintah kami ini juga boleh berupaya sedemikian rupa untuk membawa bangsa dan negara kami Indonesia keluar dari masa krisis dan pandemi ini. Kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan, setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing, biarlah Tuhan menjadi satu-satunya penolong dan penopang bagi kami semua. Kami serahkan doa dan juga seluruh kehidupan kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik kita, seraya mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan, di dalam kesehatan dan kelemahan, di dalam kecukupan dan kekurangan. Kami sadar semua ini atas kemurahan Tuhan pada kami. Tuhan, saat ini kami ingin sungguh-sungguh bersyukur atas cinta kasih Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian kecil uang kami, kemurahan-Mu melalui transfer. Biarlah melalui persembahan ini, kami diingatkan untuk lebih banyak melakukan aksi nyata yang penuh makna, bukan sekedar simbol. Biarlah Tuhan berkati dan pimpin para umat-Mu yang menggunakan uang ini untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita tiba di penghujung ibadah hari ini. Tetapi biarlah ketika kita akan kembali dalam rutinitas kita sehari-hari, kita mau menjadi orang yang melakukan sesuatu yang tumben. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya kata tumben ini arti utamanya adalah sesuatu yang baru pertama kali dilakukan. Artinya ketika dilakukan pertama kali kemudian jadi kebiasaan. Nah, biarlah di akhir bulan keluarga kita tahun 2021 ini kita mau sama-sama membiasakan sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang baru dengan pemaknaan. Sehingga semua tindakan kita itu boleh terasa manfaatnya, terasa kesungguhannya, bahwa ini adalah benar-benar kesungguhan kasih kita kepada sesama manusia, anggota keluarga kita, dan juga sesama ciptaan. Dan biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau sama-sama menunjukkan komitmen kita hari ini dengan menyanyikan kidung pujian, Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar nyatakan kita satu di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kita pribadi maupun keluarga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.